Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat kertas kerja atau worksheet. Sebelum kita membahas langkah-langkah membuat kertas kerja, ada baiknya kita mengetahui apa itu kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet adalah suatu kertas atau daftar tabel transaksi laporan keuangan yang biasanya digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo. Pada umumnya kertas kerja berbentuk 10 kolom, tetapi dapat juga dibuat 8 kolom dan 12 kolom. Oke, langsung saja kita bahas yaitu kertas kerja atau worksheet usaha reparasi Tuan Bagus tanggal 31 Oktober 2019. Kertas kerja ini ya dikatakan 10 kolom karena total debit dan kolom total kredit ada 10. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum kita membuat kertas kerja, kita membutuhkan yaitu tabel neraca saldo sebagai berikut dan tabel jurnal penyesuaian. Oke, langsung saja kita bahas yaitu nomor akun 111, nama akun kas. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 27.600. Pada kolom neraca saldo disesuaikan juga terdapat di bagian debit 27.600. Pada neraca juga terdapat 27.600. Selanjutnya yaitu nomor akun 112, nama akun piutang usaha. Pada kolom neraca saldo disesuaikan dan neraca terdapat di bagian debit sebesar 500.000. Selanjutnya itu nomor akun 114, nama akun perlengkapan. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 200.000. Pada kolom penyesuaian terdapat di bagian kredit sebesar 150.000. 150.000 ini kita dapat dari tabel jurnal penyesuaian perlengkapan, yaitu bagian kredit sebesar 150.000. Maka kita tulis 150.000. Selanjutnya itu pada kolom neraca saldo disesuaikan terdapat di bagian debit sebesar 50.000. Maka 50.000 ini kita dapat dari pengurangan 200.000 dikurang 150.000. Jadi totalnya 50.000 di bagian debit. Selanjutnya yaitu pada kolom neraca juga terdapat di bagian debit sebesar 50.000. 50.000 ini kita dapat dari neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya yaitu nomor akun 115, nama akun sewa dibayar di muka. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 1.200.000. Pada kolom penyesuaian terdapat di bagian kredit sebesar 300.000. Pada kolom neraca saldo disesuaikan terdapat di bagian debit sebesar 900.000. 900 ini kita dapat dari pengurangan 1.200.000 dikurang 300.000, maka totalnya yaitu 900.000. Pada kolom neraca terdapat di bagian debit juga 900.000. Selanjutnya itu nomor akun 121, nama akun peralatan. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 2 juta. Pada kolom neraca saldo disesuaikan juga terdapat di bagian debit sebesar 2 juta. Dan pada kolom neraca terdapat bagian debit sebesar 2 juta. Selanjutnya yaitu nomor akun 12.1, nama akun akumulasi penyusutan peralatan. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian kredit sebesar 250.000. Pada kolom penyesuaian terdapat di bagian kredit juga 200.000. Dan pada kolom neraca saldo disesuaikan terdapat di bagian kredit sebesar 450.000. 450.000 di bagian kredit ini kita dapat dari penjumlahan 250.000 ditambah 200.000. Maka totalnya 450.000. Selanjutnya itu pada kolom neraca juga terdapat di bagian kredit 450.000. Nomor akun 211, nama akun utang usaha. Pada kolom neraca saldo dan kolom neraca saldo disesuaikan serta kolom neraca terdapat di bagian kredit sebesar 200.000. Selanjutnya itu nomor akun 31, nama akun modal Tuan Bagus. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian kredit sebesar 30 juta. Pada kolom neraca saldo disesuaikan juga terdapat 30 juta di bagian kredit. Pada kolom neraca juga terdapat di bagian kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya yaitu nomor akun 311, nama akun Prive Tuan Bagus. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 100.000. Pada kolom neraca saldo disesuaikan terdapat di bagian debit 100.000 dan pada kolom neraca terdapat di bagian debit sebesar 100.000. Selanjutnya yaitu nomor akun 411, nama akun pendapatan usaha. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 2.700.000. Pada kolom neraca saldo disesuaikan terdapat di bagian kredit sebesar 2.700.000. Dan pada kolom laba rugi juga terdapat bagian kredit sebesar 2.700.000. Mengapa pendapatan ditaruh atau dimasukkan ke dalam laba rugi? Karena pendapatan adalah termasuk bagian dari akun sementara atau akun nominal. Jadi kita tulis di bagian kredit yaitu di laba rugi. Selanjutnya yaitu nomor akun 511, nama akun beban upah. Pada kolom neraca saldo disesuaikan
dan kolom laba rugi terdapat di bagian debit sebesar 600.000. Selanjutnya itu nomor akun 513, nama akun beban perlengkapan. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 400.000, pada kolom penyelesaian terdapat sebesar 150.000 di bagian debit, dan pada kolom neraca saldo disesuaikan terdapat di bagian debit sebesar 550.000. 550.000 ini kita dapat dari total 400.000 ditambah 150.000, jadi jawabannya 550.000. Selanjutnya di kolom laba rugi juga terdapat 550.000 di bagian debit. Selanjutnya nomor akun 514, nama akun beban air, listrik, dan telepon. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 300.000. Pada kolom neraca saldo disesuaikan juga terdapat di bagian debit 300.000, dan pada kolom laba rugi juga terdapat di bagian debit sebesar 300.000. Selanjutnya yaitu nomor akun 515, nama akun beban penyusutan peralatan. Pada kolom neraca saldo terdapat di bagian debit sebesar 250.000, pada kolom penyelesaian terdapat di bagian debit sebesar 200.000, dan pada kolom neraca saldo disesuaikan terdapat di bagian debit sebesar 450.000. 450.000 ini kita dapat dari penjumlahan 250.000 ditambah 200.000, maka totalnya itu 450.000. Pada kolom laba rugi terdapat di bagian debit sebesar 450.000. Maka setelah kita menjelaskan, maka kita total semua, total di debit dan total di kredit. Pada neraca saldo di debit yaitu 33.150.000. Pada kredit juga 33.150.000. Total di kredit harus sama dengan total di debit. Pada kolom penyelesaian ternyata ada akun tambahan yaitu nomor akun 512, nama akun beban sewa. Pada kolom penyelesaian terdapat di bagian debit sebesar 300.000. Pada kolom neraca saldo disesuaikan terdapat di bagian debit sebesar 300.000, dan kolom laba rugi juga terdapat di bagian debit sebesar 300.000. Maka total debit sebesar 650.000 dan kredit juga 650.000. Pada kolom neraca saldo disesuaikan pada bagian debit sebesar 33.350.000 dan bagian kredit juga 33.350.000. Pada kolom laba rugi terdapat di bagian debit sebesar 2.200.000, pada kredit 2.700.000. Untuk menyamakannya, pada debit kita harus memerlukan 500.000, maka kita tambahkan 2.200.000 dengan 500. Jadi jawabannya 2.700.000 bagian debit, dan di kredit 2.700.000. Selanjutnya itu pada kolom neraca terdapat di bagian debit 31.150.000. Sedangkan pada kredit 30.650.000. Di kredit kita harus menambahkan 500.000 supaya total di debit sama dengan total di kredit. Maka kita tambahkan yaitu pada debit 31.150.000 dan di kredit 30.650.000 ditambah 500.000. Jadi totalnya 31.150.000. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.